Sementara kita tahu bahwasannya Al-Khomeini telah menulis dalam kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa akidah mereka ini adalah gulat Rafidah, ekstremis dari Rafidah Syiah. Barakallahu fikum. Ngeri. Setelah video saya yang ini, penayangannya hampir 50.000 setelah video ini saya buat, namun masih saja ada dari golongan mereka, terkhusus muslim-muslim Sunni di Indonesia, yang masih FOMO, ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan mendukung Iran, ikut-ikutan begini, ikut-ikutan begitu, menyebut syahid-syahid. Apa yang mereka lakukan? Buktikan Harry Pras kalau memang Ali Khamenei itu adalah sosok Syiah, Rafidah, Imamiyah yang mengkafirkan para sahabat serta sedang bertakiyah. Ketahuilah kalau kalian nonton video saya yang ini nih, dari awal sampai selesai, santai nontonnya, dicermati. Kalian akan menyaksikan betapa terang benderangnya takiyah dari orang-orang Syiah, terkhusus lingkaran setannya Ali Khamenei. Dicatat baik-baik. Terus di sini saya akan membuktikan dengan fakta yang lebih kuat lagi betapa terlihatnya Ali Khamenei ini yang sekarang bertakiyah. Melalui apa? Melalui kitab-kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saudara seagama, seiman dan seislam. Ada yang ekstrim di antara mereka, iya. Ada namanya Gulatul Rafidah atau Gulatul Syiah yang meyakini bahwa sebagian besar sahabat itu telah kufur. Atau bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, mereka kafirkan. Tetapi ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah. Di sini beliau ini selalu membela Syiah Iran yang sekarang tengah bertakiyah seolah-olah membela kelompok Sunni. Padahal pada kenyataannya dia membantai orang-orang Sunni di negara yang dia jajah. Menjajah dengan mengutus Bashar Assad, mengutus Garda Revolusi Iran, mengutus Hizbus Syaiton, mengutus Houthi, dan berbagai milisi-milisinya untuk melakukan penindasan, pembunuhan, pembantaian di negara-negara umat muslim Sunni. Sekarang kita dengarkan seperti apa bunyi dari kitab-kitab hasil karya dari Ali Khamenei. Memang betul bahwasannya Syiah tersebut terdiri dari beberapa macam. Ya. Ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi dari video tersebut, bahwasannya Syiah yang sekarang ini berkembang di Iran termasuk dalam kategori Syiah ekstrim. Mereka ini adalah merupakan gulat Rafidah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Di antara yang menunjukkan bukti bahwasannya Syiah Iran ini adalah merupakan termasuk Syiah ekstrim, gulat Rafidah, kita bisa melihat dari referensi kitab-kitab Al-Khomeini yang merupakan guru dari Ali Al-Khomeini. Di mana kita bisa mendapati dari kitab-kitab Al-Khomeini bahwasannya pendapat-pendapat dan akidah-akidahnya tersebut adalah termasuk akidah dari Gulatul Rafidah. Di antaranya pendapat Khomeini yang mengatakan bahwasannya para imam mereka tersebut adalah imam yang maksum. Dia berkata dalam kitabnya An-Nida'ul Akhir, "Nahnu fakhurun bi anna al-a'immata al-maksumin bad'an bi Ali bin Abi Thalib ila munji al-bashariyah hadratil mahdi sahibiz zaman alaihim alafut tahiyati wassalam alladhi huwa bi qudratillahil qadir hayyun wa nadhirun lil umur hum a'immatullah." Di mana Al-Khomeini mengatakan kami sesungguhnya berbangga bahwasannya imam-imam kami yang maksum. Ya, lihat maksum dalam teks yang dikatakan oleh Al-Khomeini, imam-imam kami yang maksum, yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada orang yang menyelamatkan manusia, yaitu Al-Mahdi sahibiz zaman, yang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu, dia masih hidup dan melihat segala macam urusan. Hum a'immatuna, mereka tersebut adalah imam-imam kami.
Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai siapakah Imam Mahdi dari kelompok Syiah yang mereka nantikan itu. Videonya di sini. Kalau kalian ingin menyimak, silahkan tonton video saya sebelum video ini. Di situ saya uraikan, saya jelaskan seperti apa Imam Mahdi mereka, siapa namanya, dari mana tempat munculnya nanti, lalu dibaiat di mana, bagaimana sikap orang Sunni Syiah, lalu bagaimana cara penaklukan Mekah Madinah melalui tangan-tangan Syiah Rafidhah untuk pencapaian kepada titik di mana Imam Mahdi muncul. Silahkan tonton video ini, ya. Begitu. Sekarang kita lanjut dulu penjelasan dari beliau. Dari sini kita tahu bahwasannya Al-Khomeini menganggap bahwa imam-imam Syiah tersebut adalah merupakan imam-imam yang maksum. Bahkan di dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah di halaman yang ke-52 beliau mengatakan tentang imam-imam para Syiah tersebut, di mana imam-imam para Syiah telah mencapai kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat sekalipun atau seorang nabi sekalipun. Beliau mengatakan, wa inna min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan termasuk dalam madhab kami, pokok dalam madhab kami, bahwasannya imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang terdekat sekalipun atau nabi yang diutus sekalipun. Betul. Ya. Jadi Masya Allah. Jadi ini memang ada faktanya. Dimana ketika kita membahas masalah seperti ini, orang-orang pembela Syiah Rafidhah tidak akan membahas ke arah sini. Karena jelas tidak mau membahas tentang kekafiran Syiah, kesesatan Syiah, kemunafikan mereka. Kenapa? Ini harus ditutup agar orang Syiah Rafidhah di Iran menjadi benar, terlihat benar. Tapi kalau kita menggali lagi ke dalam, terlihat jelas kesesatan dan penyimpangan mereka. Salah satu contohnya di video ini. وعقيدتنا أن أهل البيت أفضل من جميع الأنبياء. نبينا أهل البيت درجة أولى، بعدين يجي إبراهيم وآل إبراهيم، بعدين بقية الأنبياء. هكذا رتبهم ربه لما يعجب ويغص خذ يعترض على رب العالمين. Ya, jelas di video itu menyatakan bahwa imam-imam Syiah ini, Ahlul Bait ini, katanya mereka itu kemuliaannya lebih daripada Nabi. Lebih daripada Nabi. Apa gak kufur? Mau menyatakan ini sebagian kecil dari Syiah? Ini sebagian besar. Bahkan seluruh Syiah yang ada sekarang ya seperti ini pahamnya. Namun kenapa mereka terlihat tidak seperti itu? Ya kembali lagi kepada taqiyah. Nipu orang, membodohi orang, ya, ngakal-ngakali, berkamuflase, dan berbagai macam hal kekonyolan yang mereka lakukan di dalam agama mereka untuk nipu kaum muslimin Sunni terkhusus. Lanjut. Inilah akidah dari Al-Khomeini tentang para imam-imam mereka. Di mana imam-imam mereka tersebut adalah merupakan imam yang maksum, yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada malaikat, bahkan lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Ya. Kemudian dalam masalah taqiyah, Al-Khomeini berkata dalam kitabnya Kashful Asrar di halaman 134, dia berkata, wa kullu man lahu adna hadzin minal aqli ya'i anna taqiyata min ahkamillahil qat'iyah kama warada an la taqiyata lahu la dina lahu. Bahwasanya orang yang mempunyai akal, dia akan mengetahui bahwasanya taqiyah adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang qat'i, sebagaimana telah datang dari imam mereka bahwasanya yang tidak ada taqiyah maka tidak ada agama baginya tersebut. Kemudian berkaitan dengan taqiyah ini, Al-Khomeini menjelaskan tentang tujuan kenapa disyariatkannya taqiyah. Dia berkata dalam kitab Al-Makasib Al-Muharramah di juz yang kedua halaman 221, wa inna masyuri'at at-taqiyatu li baqa'il madhhabil haqq. Sesungguhnya disyariatkannya taqiyah adalah dalam rangka untuk menjaga madhab Syiah yang diklaim sebagai madhab yang hak. Jadi Al-Khomeini yang merupakan guru spiritual Ali Al-Khamenei berpendapat
tentang wajibnya taqiyah yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga agama Syiah itu sendiri. Berkaitan dengan Mushaf Al-Fatimiyah, Al-Khomeini berkata, "Nahnu nafkharu anna minna munajat al-a'immati sya'baniyah wa du'a Arafatil lil Husaini bin Ali alaihi wassalam was sahifat as-sajadiyah Zabur ala Muhammadin hadha was sahifah al-Fatimiyah dzalikal kitab al-mulham min qibalillahi ta'ala li Zahra al-Mardiyah." Di mana Al-Khomeini mengatakan bahwasannya kami berbangga kami mempunyai munajat al-a'immah sya'baniyah, punya imam-imam mereka. Kemudian doa Arafat punya Husain bin Ali. Kemudian Sahifah As-Sajadiyah kitabnya Alu Muhammad, kitab Ahlul Bait. Dan Sahifah Al-Fatimiyah yaitu Mushaf Fatimiyah, kitab yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fatimah Az-Zahra. Sedangkan kita tahu bahwasannya Mushaf Fatimah merupakan kitab yang di dalamnya tersebut ya terdapat wahyu yang Allah berikan kepada Fatimah 3 kali lipat daripada Al-Qur'anul Karim. Yang mana di sana ada tambahan-tambahan ya dari Al-Qur'anul Karim yang lebih banyak 3 kali lipat daripada Quran kita. Kemudian berkaitan dengan takfir as-sahabah, Al-Khomeini termasuk orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat Nabi SAW yang beliau takfir, yang beliau kafirkan adalah Umar bin Khattab. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam kitabnya Kashful Asrar di halaman 126 ketika Al-Khomeini menyebutkan tentang mukhalafat Umar bin Khattab, tentang penyimpangan-penyimpangan Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan inna hada al-hadayan alladhi zahara min baqaya al-kufri wa zandaqa. Sesungguhnya kalimat ya, yang ngawur ini yang keluar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini muncul dari sisa-sisa kekufuran dan sisa-sisa kemunafikan, kezindikan. Ya. Jadi Al-Khomeini juga termasuk orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap Al-Khomeini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana terdapat di dalam kitab Al-Makasib Al-Muharramah di juz yang ke-1 halaman 377. Al-Khomeini menegaskan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah najis. Disebutkan oleh Al-Khomeini di dalam kitabnya, waqad istaqsayna al-bahtha ma'ahu fi kitab at-taharah indal qawli binajasatil mukhalif. Sungguh kami telah membahas secara menyeluruh di kitab Taharah tentang perkataan najisnya al-mukhalif. Siapakah al-mukhalif yang dimaksud di sini? Yaitu orang yang berseberangan dengan Syiah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sekalian yang bukan Syiah itu dianggap sebagai najis. Dari apa yang kita paparkan tadi, maka menjadi jelas bahwasannya Syiah yang menjadi ideologi di negara Iran sekarang ini adalah merupakan Syiah yang ekstrim, karena mereka meyakini bahwasannya imam-imam mereka adalah merupakan imam yang maksum. Imam-imam mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat dan para nabi serta rasul. Kemudian mereka tersebut meyakini akan adanya akidah taqiyah. Mereka meyakini akan adanya Mushaf Fatimah. Mereka mentakfir para sahabat Nabi SAW, terlebih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka juga menganggap bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah najis, kafir, keluar dari Islam. Maka setelah adanya ini, apakah kita masih menganggap bahwasannya Iran ini adalah merupakan Syiah yang moderat, Syiah yang memang pertengahan, bukan termasuk gulat Rafidhah? Sementara kita tahu
bahwasannya Al-Khomeini telah menulis dalam kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa akidah mereka ini adalah gulat Rafidah, ekstremis dari Rafidah Syiah. Barakallahu fikum.